Indonesia saat ini butuh energi positif dari semua komponen bangsa dalam menghadapi COVID-19. Energi positif ini datangnya dari orang-orang yang memberi inspirasi, termasuk dari lembaga perguruan tinggi. Seperti apa? Ikuti perbincangan saya dengan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Profesor Panut Mulyono. Beliau akan tampil dalam rubrik Rektor Tangguh majalah Men's Obsession. Baik, langsung saja kita ikuti perbincangannya. Sebelumnya terima kasih banyak waktunya ya Pak ya, sudah meluangkan waktu untuk kami sama-sama Mbak di Jakarta. Ini baik, bisa langsung saja kita mulai perbincangannya. Monggo. Ya, kita ngobrol aja. Oke, kita ngobrol santai ya Pak ya. Santai ya. Jarak jauh. Pertama mungkin kita ingin tahu perjalanan karir Pak Panut ya di pendidikan ini Pak sampai akhirnya menjabat Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bisa sedikit diceritakan Pak? Iya, saya seorang dosen, Mbak. Iya. Suci ya. Jadi dosen di teknik kimia, kemudian setelah studi lanjut S2, S3 di Tokyo, pulang, kemudian terus saja diminta membantu para pimpinan di fakultas ya. Juga sebagai kepala laboratorium sebentar, kemudian ditugasi untuk sebagai asisten direktur bidang keuangan, asisten direktur bidang peralatan atau equipment, asisten direktur bidang yang lain begitu ya, dan juga asisten atau pembantu pengurus fakultas atau asisten wakil dekan. Kemudian terus menjadi wakil dekan, menjadi dekan. Pada saat menjadi dekan teknik periode yang kedua, di tahun pertama itu ada seleksi rektor. Saat itu lalu karena dorongan para teman akhirnya ikut seleksi rektor itu dan menjadi rektor sejak 2017 sampai sekarang. 2017 ya Pak ya? Begitu Mbak Suci, ya. Ini perjalanan pekerjaan lah begitu ya. Tapi dari pertama Bapak berkarir di bidang pendidikan itu sudah di Gadjah Mada ya Pak ya? Pertama kali gabung di Gadjah Mada atau pernah sebelumnya di Iya. Jadi begitu lulus S1 Teknik Kimia tahun 1986 gitu ya, awal lalu jadi asisten dosen. Karena sejak mahasiswa itu sudah senang dengan tutorial begitu ya, membantu dosen untuk memberikan tutorial, membantu adik-adik mahasiswa praktikum gitu. Nah, pada saat lulus diminta oleh dosen yang saya asisten itu agar saya mau menjadi dosen. Pak Profesor ini kan menjabat rektor dari periode 2017 sampai 2022 ya Pak ya? Insya Allah nanti sampai Mei 2022. Masih 2 tahun lagi. Insya Allah. Pak bisa cerita Pak, apa sih Pak arah kebijakan Pak Profesor ini dalam memimpin? Iya, gini, jadi sejak saya mengikuti seleksi itu ya, cita-cita saya itu adalah tentu karena UGM telah memiliki nilai-nilai atau values, memiliki jati diri begitu ya. Lalu ya cita-cita saya bahwa values dan jati diri yang sangat baik tertulis di dokumen itu harus dilestarikan dan dikembangkan gitu. Kemudian saya sendiri pedomannya seperti juga yang saya sampaikan pada saat menuliskan di apa kira-kira nanti kalau terpilih sebagai rektor itu adalah fokus mengabdi dan melayani begitu, agar UGM menjadi unggul dan inovatif gitu. Jadi dengan itu harapannya bahwa UGM
itu lebih efektif memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok untuk kemajuan bangsa Indonesia. Secara khusus ya, kemudian juga UGM juga harus berperan secara menyeluruh atau secara umum untuk kepentingan kemanusiaan, begitulah kira-kira. Dan juga saya melihat gini, bahwa di universitas besar kayak UGM dan yang lain-lain itu kan banyak banyak ahli gitu. Nah ini saya harus bisa menghimpun kepakaran mereka, kompetensi individu itu tidak boleh saling jalan sendiri-sendiri, tetapi itu harus menjadi kecerdasan kolektif milik UGM yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengangkat posisi UGM di kancah internasional, begitu. Karena bagaimanapun ketika UGM dan universitas lain itu terkenal mempunyai reputasi yang tinggi di tingkat internasional, juga bangsa Indonesia itu lalu menjadi dikenal. Oh begitu ya, artinya ada universitas yang bagus dengan karya-karyanya yang bisa dibaca, bisa disumbangkan ke dunia internasional. Tetapi kita itu juga harus fokus pada kearifan lokal, begitu ya, bahwa internasionalisasi itu dengan cara membawa hal-hal baik lokal ini ternyata bisa untuk ikut menyelesaikan persoalan global, gitu. Jadi bahwa harapannya bangsa Indonesia itu juga mempunyai cara-cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, tetapi itu bisa juga dimanfaatkan atau digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan global. Itulah kira-kira. Betul. Oke, Pak, ini kita bicara terkait situasi kondisi pandemi saat ini ya. Itu seperti apa Pak UGM menyiasati? Iya. Ada tantangan atau kendala dengan pasti. Iya, Pak? Iya pasti, karena dalam kondisi normal kita sudah mempunyai pola bagaimana belajar, mengajar, praktikum, KKN dan lain-lain ya. Tetapi ini tiba-tiba ada bencana non alam yang kita semua tergagap-gagap di dalam bagaimana menangani wabah atau pandemi ini. Nah tentu yang paling relevan untuk mengatasi itu adalah mengganti cara belajar yang semula klasikal di kelas itu kita bawa melalui daring, melalui jaringan, dalam jaringan gitu. Nah kebetulan UGM telah lama mempunyai kebijakan semacam itu, bahwa 40% dari setiap konten mata kuliah boleh dipilih secara daring, sehingga kita sebetulnya sudah menyiapkan pembelajaran daring sejak lama. Tetapi ya biasalah, ketika kita nyaman dengan metode klasikal itu tidak serta-merta mau para dosen itu menyiapkan materi untuk metode daring, menyiapkan video-video. Kita telah menyiapkan production house juga ya, untuk membuat video, konten-konten pembelajaran daring, tapi juga masih terbatas. Lah ini dengan dipaksa oleh pandemi COVID, semua dosen itu lalu semua berusaha untuk melakukan pembelajaran daring, dan
membuat konten-konten. Nah, ini yang terus kita perbaiki sehingga memang bahwa cara-cara pembelajaran digital melalui daring dengan konten yang berisi video, dengan konten yang berisi animasi dan lain-lain, cara-cara sekarang itu lebih cocok untuk anak-anak milenial. Nah, makanya UGM telah mengembangkan plafon-plafon seperti ILISA yang namanya bagus itu, e-learning system for academic community. Juga ada kita beri nama ELOC begitu ya, itu e-learning for open knowledge sharing ya, semacam itu. Jadi sistem-sistem semacam itu harus kita gunakan agar mahasiswa tentu lebih mudah untuk mengikuti kuliah-kuliah kita. Dalam pantauan Bapak selama pandemi ini, Pak, perkuliahan daring di UGM sudah maksimal, Pak? Sudah optimal? Ya, kalau dari sisi penyampaian itu sudah bagus. Penilaian mahasiswa yang kita survei itu juga bagus. Nah, persoalan itu terjadi begini, karena kuota internet misalnya, ya, kemudian saat ini mahasiswa kita tersebar ke berbagai daerah yang kadar kelancaran internetnya berbeda-beda. Kemudian juga keterbatasan kami tetap masih ada, misalnya di dalam menyiapkan bandwidth, sehingga pada saat secara bersama-sama kemarin ujian daring itu kan soal diberikan kepada mahasiswa, kerjakan di rumah, kasih waktu sehari atau 2 hari. Kemudian mereka pada saat mengumpulkan kan juga lewat sistem juga lewat daring, Simaster kalau kami tadi bisa. Lalu mahasiswa beberapa mengeluh ini sulit untuk langsung bisa akses, langsung bisa mengirim karena kredit aksesnya begitu, sehingga kendala-kendala semacam itu masih ada. Dan sebagai informasi, seperti juga universitas-universitas yang lain di dalam masa pandemi COVID-19 ini, UGM memberikan bantuan kuota akses internet kepada para mahasiswa. Gitu. Ya, memang Mbak, ketika Mbak Suci misalnya bertanya tentang delivery itu lancar, bagus begitu ya. Tetapi ketika kita ditanya tentang learning outcome, bisakah mahasiswa menyerap misalnya 80% dari konten atau 70% atau berapa gitu, itu yang kami masih terus melakukan cara-cara evaluasi karena tadi mereka mengerjakan itu kita tidak tahu, iya kan, mengerjakan soal yang kita berikan itu tidak tahu, tapi percaya saja lah gitu. Tapi ketika mereka itu mengerjakan berkelompok, kemudian siapa yang bisa, kemudian diberikan ke temannya kan juga kita tidak tahu. Tapi dalam saat ini kita semua berpikir positif, ya mudah-mudahan semuanya baik dan dengan hasil apapun yang nanti kita lihat. Memang saat ini belum ada ukuran yang bentuknya nilai, gitu kan? Nilainya A, B, C, D, begitu. Dan nanti ketika kita memperoleh data itu, misalnya mayoritas nilainya A, mayoritas nilainya B, begitu. Itu menjadi kurang relevan untuk sebuah ukuran. Karena apa betul, misalnya ya satu kelas itu nilainya A semua, satu kelas nilainya A dan B. Kalau normal ya kan mesti ya kurva condong ke banyak A, tetapi ada yang kurang mampu, itu pasti ada, yang C juga ada, biasanya semacam itu kalau kondisi yang yang normal.
Oke, Pak Profesor, lanjut kalau kita bicara pasti ini Pak, kan dibutuhkan sumbangsi dan energi positif dari berbagai pihak, berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi ya Pak ya. Perguruan tinggi banyak berinisiatif, ya UGM dan lain-lain, semua bergerak. Paling awal untuk dikerjakan itu hampir semua perguruan tinggi termasuk UGM itu membuat hand sanitizer. Iya kan? Ya hand sanitizer, terus saat itu kalau banyak yang cari itu etanol langka gitu kan. Karena inginnya semua cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian terkait dengan itu UGM membentuk Satgas COVID-19 dengan mengikuti pola yang pernah dilakukan lah oleh perguruan tinggi top di dalam bagaimana menangani bencana, walaupun bukan bencana COVID semacam ini. Dan Satgas ini betul-betul berpindah, menganalisis, mencatat semua yang dilakukan, dan harapannya nanti akan saya bukukan menjadi sebuah buku yang menjadi pembelajaran kita di dalam menangani sebuah bencana. Kami terus berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 DIY gitu, dan banyak sekali kegiatan yang dilakukan, mulai tadi hand sanitizer, kemudian desinfektan, penyemprotan kampus, kemudian membuat APD, sampai riset-riset yang advance begitu, bisa menghasilkan misalnya sebut saja produk itu ventilator gitu ya. Kemudian ada bilik swab itu agar para dokter atau perawat tidak bersinggungan langsung dengan pasien. Ada face shield, pelindung muka, ada portable sink, tempat cuci tangan yang bisa dibawa-bawa, air purification device untuk ICU, dan banyak lagi. Nah, misalnya ini yang kemarin ini tanggal 20 rasanya akan di-launching rapid test made in Indonesia. Itu yang kerjasama BPPT, UGM, Universitas Mataram, dan Universitas Erlangga. Juga di Fakultas Farmasi UGM dan juga tentu Fakultas Farmasi yang lain itu memproduksi ini virus transport media, VTM. Virus transport media, artinya dari swab itu dan nanti dibawa ke laboratorium begitu, itu perlu media gitu ya. Dan media itu sebenarnya sudah kita bisa buat sendiri. Kemudian modeling untuk perkiraan kapan COVID ini akan berakhir. Kemudian terutama nih juga riset-riset sosial politik dan ekonomi yang lalu bagaimana kita bisa mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi COVID. Misalnya pariwisata sekarang terpukul, belum tahu kita kapan akan dihidupkan, ya kapan akan hidup pariwisata ini, karena ini merupakan mobilitas orang gitu ya. Nah, lalu kita bagaimana agar orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata ini juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi kesulitan ekonominya. Kemudian lalu petani karena petani sayur ya, taruhlah petani sayur yang semula produknya diambil oleh hotel karena hotelnya penuh ya. Kemudian juga produk-produk yang lain. Ketika pariwisata tidak hidup, kemudian hotel-hotel, rumah makan juga tidak beroperasi, produk-produk pertanian ini berat untuk bisa dijual dan memproduksi sebesar jumlah yang biasanya diproduksi. Nah, hal-hal semacam ini tentu harus kita kaji dan harus kita mulai memberdayakan masyarakat. Jika tetap pada bidang pertanian itu ya tetap bagaimana kita harus bisa menyerap produk itu dengan cara yang sesuai dengan protokol COVID misalnya. Dan masih banyak lagi, dan terutama Mbak ya, kita inovatif
kita kreatif karena dorongan atau paksaan pandemi COVID ini. Tetapi ketika kita lihat ya, berapa yang bisa dipenuhi dari bahan-bahan itu dari dalam negeri, misalnya untuk ventilator, itu bisa meraih, tapi komponennya itu ya masih sebagian besar masih diambil dari luar negeri. Oke, Pak Profesor, kalau kita bicara interaksi UGM pada masyarakat, seperti apa Pak di tengah pandemi seperti ini? Oh ya, jadi UGM itu ya alhamdulillah dengan lingkungan sekitar itu baik hubungannya, karena gini Mbak, sebelum ada COVID pun UGM mempunyai program yang namanya IBUC, gitu ya, singkatan dari Inspiring Bulak Sumur Urban Community. IBUC ya, Inspiring Bulak Sumur Urban Community. Itu adalah KKN khusus yang kita rancang untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk sekitar kampus gitu. Nah, contoh yang real yang ada kaitannya dengan kampus adalah misalnya begini, di sekitar kampus kan banyak orang mempunyai kos-kosan gitu kan. Nah, bagaimana mengelola kos yang bersih, mengelola kos yang higienis, warung-warung juga banyak di sekitar kampus, bagaimana kita mendidik atau mengajari ibu-ibu yang penjual yang punya warung itu menyediakan menu-menu yang sehat tapi murah, paling tidak bersih gitu. Mengapa? Karena kita itu sudah susah-susah mendidik mahasiswa-mahasiswa kita dengan keilmuan yang tinggi. Tapi kalau makannya di kos-kosannya, makannya di warung, kos-kosan itu tidak sehat, nah itu nanti pada saat tes mencari pekerjaan, IP-nya tinggi, jawabnya cerdas, kemudian pada saat tes kesehatan kolesterolnya tinggi, kemudian gejala hepatitis dan lain-lain. Nah ini tidak baik, sehingga kita memiliki program dengan masyarakat sekitar untuk membantu hal-hal semacam itu. Lalu juga misalnya pada saat kemarin lah Mbak, misalnya ketika kita masih rame-ramenya tentang radikalisme gitu ya. Nah ini kita juga harus masuk ke musola-musola, masjid-masjid lingkungan kampus, di sekitar kampus, karena jangan sampai nanti masjid-masjid itu justru digunakan sebagai media oleh aliran-aliran tertentu yang kita tidak ingin. Nah semacam itu, sehingga IBUC itu tadi mempunyai fungsi semacam itu. Nah ini sekarang dengan COVID, kedekatan kita dengan masyarakat sekitar kampus sudah baik, lalu kita perkuat lagi dengan memberikan sembako. Nah sekarang masjid kampus UGM itu setiap sore membagikan buka puasa, dan kita membuka donasi ya, ada mitra-mitra UGM memberikan paket sembako, memberikan donasi untuk masyarakat sekitar kampus, nah, semacam itu, sehingga alhamdulillah kalau hubungan itu sangat baik gitu ya, karena sebelum ada COVID itu kan kita mempunyai Mbak Suci, Sunday morning itu pasar Iban di sisi timur kampus UGM. Ya, di kampus. Para pedagang datang di kampus, dan pembelinya tidak hanya para mahasiswa, tetapi dari berbagai masyarakat dengan harga yang miring, dengan harga yang lebih murah dari harga di toko. Nah, ini juga media pertemuan antara kampus dengan masyarakat. Nah, saat ini sebagai informasi, kemarin kami pertemuan dengan Wakil Bupati Gunung Kidul, karena kami mempunyai
hutan Wanagama yang di sana ada wisma. Nah, wisma itu dipersiapkan untuk menampung, untuk isolasi warga Gunung Kidul yang nanti mungkin sudah positif atau harus diisolasi begitu, sehingga ini merupakan bentuk kerjasama antara kampus dengan pemerintah daerah. Bagaimana dengan minat mahasiswa di tahun ini, Pak? Ya, minat mahasiswa sangat bagus ya yang masuk ke UGM. Jadi yang kemarin itu kita kan sudah menerima yang sudah diumumkan SNMPTN. Ada 1.700-an ya UGM. Itu alhamdulillah yang diumumkan itu hampir semuanya daftar ulang gitu. Kemudian penelusuran bibit unggul, juara olimpiade, kemudian yang mempunyai prestasi olahraga, seni, dan lain-lain itu sudah kita umumkan. Terus ada program internasional sudah diumumkan. Itu kalau dari sisi minat dan masuk, itu masuk sebagai informasi saja bahwa prodi yang sekarang banyak sekali peminatnya itu antara lain, kalau di UGM itu aktuaria, itu prodi baru ya. Prodi baru aktuaria itu adalah penggunaan matematika untuk ekonomi lah, gampangannya gitu ya. Ini luar biasa. Kemudian farmasi, nggak tahu tahun ini itu banyak fakultas farmasi di berbagai universitas banyak diminati oleh para mahasiswa. Kedokteran pasti ya, kemudian teknik dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi yang sosial itu HI di UGM itu paling tinggi, hubungan internasional, kemudian komunikasi, hukum gitu ya, akuntansi itu peminatnya sangat tinggi. Kalau kita bicara ke depan nih Pak, mungkin ada target atau obsesi Bapak yang kira-kira apa nih yang belum tercapai untuk UGM mungkin Pak? Jadi obsesi kita tentu sebagai perguruan tinggi harus di dunia internasional juga mempunyai kesetaraan dengan perguruan tinggi top di dunia. Nah, di dalam kita harus berkontribusi maksimal untuk kemajuan bangsa gitu. Nah, obsesi saya sebetulnya adalah agar Indonesia ini dengan bantuan perguruan tinggi betul-betul menjadi bangsa yang produktif, bangsa yang menguasai saintek begitu, sehingga ketergantungan kita terhadap luar negeri itu bisa dikurangi, dan kita akan sangat bangga ketika kemampuan kita di bidang teknologi, di bidang sains itu juga bagus. Saya berharap nantinya itu harapannya ada peraih Nobel ya dari Indonesia gitu loh. Ya, betul. Sehingga kita akan mengangkat nama bangsa ketika ada penerima Nobel dari Indonesia atau menemukan vaksin COVID-19 dari Indonesia. Oke, baik Pak. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya. Sebelum kita menutup bincangan kita sore ini. Pak Profesor, boleh tahu di Pak Profesor itu kan mengawali karir dari bawah sampai akhirnya kemudian menjadi seorang pimpinan di sebuah lembaga pendidikan ya Pak ya. Pak boleh cerita nih Pak, mungkin Bapak juga bisa sedikit sharing pada generasi milenial. Apa sih Pak sukses Bapak? Gini, jadi saya juga ingin berpesan kepada adik-adik milenial ya, bekali atau lengkapi core keilmuan kita itu dengan soft skill dan sikap mental yang baik. Sikap mental yang baik itu sangat penting. Nah, prinsipnya ketika kita ditugasi oleh siapapun di sebuah bidang begitu ya, itu kerjakan dengan sangat baik, jujur dan berprestasi,
Sehingga orang melihat, oh anak ini punya kemampuan, anak ini sikap mentalnya bagus, anak ini wise. Lalu biasanya itu terus akan dipercaya ke tanggung jawab yang lebih besar, gitu. Tanggung jawab yang lebih besar. Nah ini banyak contoh-contoh sukses itu semacam itu. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan kemampuan berpikir saja, yang kemudian lalu begini kurang soft skill, bagaimana menghormati rekan, bagaimana berbicara santun kepada yang lebih tua, bahkan kepada rekan sejawat, begitu ya. Ini biasanya lalu walaupun hebat di bidang keilmuan inti kita, lalu banyak orang yang tidak memberi kesempatan untuk mempercayainya di tugas-tugas yang lebih besar tanggung jawabnya. Betul. Ya, jadi memang soft skill dan sikap mental ini betul-betul sangat menentukan karir kita. Gitu. Betul. Jadi yang penting juga tak IQ ya Pak, tapi EQ-nya juga ya Pak. Ya, EQ ya itu adalah sangat penting. Iya. Ya, sangat penting. Memang cerdas itu karunia, ya kan? Ya, betul. Itu karunia. Tapi hal yang bisa kita pelajari, bisa kita mempraktekannya dengan baik itu ya tadi soft skill, kemudian juga mental, sikap mental yang bagus, etika, dan kesusilaan itu tetap relevan sampai kapanpun. Betul. Ya. Oke, baik Pak Profesor, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Cici, terima kasih banyak ya. Bapak, ya sukses. Ya, sehat selalu, selamat berpuasa, mudah-mudahan barokah. Beraktivitas kembali Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.